Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif pertemuan kedua, yang mana membahas mengenai klasifikasi metodologi penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan bidang kajian, serta menjelaskan masing-masing jenis penelitian beserta contoh penelitian. Penelitian menurut tujuan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian murni ataupun far research. Penelitian yang hasil penemuannya untuk memperdalam atau mengembangkan pemahaman terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua adalah penelitian terapan atau applied research. Penelitian yang hasil penemuannya digunakan untuk memecahkan suatu masalah organisasi. Selanjutnya adalah menurut metode atau klasifikasi menurut metode. Yang pertama adalah menggunakan survei. Penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, kontribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Contohnya, pengisian kuesioner untuk mengetahui kekuatan suatu calon bupati di suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah penelitian ex post facto, untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian. Contohnya adalah penurunan hasil panen di Sumatera Barat. Selanjutnya yang ketiga adalah eksperimen. Penelitian ini adalah berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contohnya, umumnya permasalahan ini dilakukan di laboratorium ataupun contohnya adalah pengaruh kosmetik terhadap kelembutan wajah. Yang keempat adalah naturalistik atau kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Contohnya, model kepemimpinan di era globalisasi untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah penelitian kebijakan. Ini ada karena adanya masalah, yang mana dan masalah ini umumnya ada pada administrator, manajer, atau para pengambil keputusan. Contoh, implementasi kebijakan BPPN dalam menuntaskan perbankan di Indonesia. Selanjutnya adalah penelitian tindakan. Suatu proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan terhadap suatu kondisi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan. Contohnya adalah pengaruh tarif tol terhadap penanggulangan kemacetan lalu lintas di Sumatera Barat. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.